Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama gua Warso Tekno. Kali ini ada garapan lagi nih, servisan set-top box. Ini dulu STB ini pernah datang ya ke tempat saya ini. Sudah pernah ganti elko, katanya selang berapa bulan ini udah ada 5 bulan lebih kayaknya nih. Balik lagi dengan kasus yang sama, yaitu mati total, tidak menyala. Dan saya akan eksekusi saja ini, apakah penyakitnya akan sama seperti yang pertama datang itu. Simak videonya dan jangan di skip ya guys. Bentar guys. Ya, pertama-tama kita buka baut yang ada di belakang itu ada dua biji dan satu yang ada di tengah. Ini lepas dulu baut yang dua ya guys. Nah, terlihat ini elko yang dulu pernah saya ganti itu jebol lagi tuh ya guys. Jebol, rusak kembali itu. Mungkin kayak kasus seperti ini itu sering ya guys. Jadi kalau pakai STB itu jangan dicolok terus ya guys. Jadi setelah pemakaian itu wajib dicabut, dimatikan. Untuk kasus seperti ini nanti akan saya lepas elko-nya dan tidak akan saya ganti. Akan saya modif dengan modul charger handphone. Jadi buat teman-teman yang penasaran dengan video ini, simak baik-baik ya guys, modifnya seperti apa. Nah, ini penampakan elko-nya yang sudah jebol itu guys. Nanti ini dilepas saja ini. Dilepas tapi tidak diganti. Jadi penyakit STB itu macam-macam ya guys. Jadi terkadang elko, terkadang dari IC-nya itu yang bermasalah. Tapi yang sering-sering itu elko-nya itu. Elko-nya jebol. Ya karena sering seiring pemakaian pasti bakalan rusak ya guys. Pertama kasih fluk atau cairan yang buat apa? Untuk cairan biar gampang melelehnya itu timahnya itu. Ini saya pakai solder yang kecil jadi panasnya kurang begitu merata ya guys. Sebenarnya ini solder dikhususkan buat HP. Kalau pakai solder yang mata soldernya itu gede, yang besar itu lebih cepat dan lebih mudah guys. Lebih mudah buat dipakai. Apalagi buat media-media yang besar, lebar, itu gampang itu. Cuman kan terkadang kan kalau terlalu panas atau terlalu yang besar itu mata soldernya, sorry guys, batuk guys. Itu PCB-nya mudah kembung ya guys. Ini PCB-nya jelek, kurang bagus. Nah, lihat ya guys, elko-nya jebol, untung saja tidak meledak gitu. Setelah dilepas, jangan lupa bersihkan sisa timah guys. Itu saya membersihkan dengan menggunakan Godwick kawat untuk menyedot timah. Dibantu dengan solder panas 300.
Kita solder lagi dengan Goodwick juga, dibantu dengan Goodwick. Kita kasih timah biar lebih gampang meleleh, dan juga kita kasih timah gulung biar timah yang ada di dalam itu ikut meleleh juga dengan timah yang baru, biar gampang tertarik. Lah, kita gunakan Goodwick. Nanti timah-timah yang ada di dalam lubang itu tertarik dan meresap ke dalam ini apa namanya, Goodwick atau kawat yang buat solder ini. Ini Goodwick ini seperti serabut ya guys, serabut kawat. Mungkin ini tembaga ya guys, jadi dia menyerap timah, gampang menyerap timah. Bersihkan menggunakan thinner atau cairan sejenisnya ya guys, untuk membersihkan bekas-bekas solder atau bekas-bekas timah atau ini apa, fluk yang menempel, biar bersih. Nah, setelah bersih seperti yang terlihat ini guys, setelah bersih kita akan sambungkan jalur plus sama minus itu dengan kabel ya guys. Kabelnya tentu jangan sampai terbalik gitu. Kalau sampai terbalik itu nanti bakalan short atau konslet. Itu yang ada garis-garisnya itu, strip-strip itu jalur minus ya guys, atau jalur negatif. Jadi kalau jalur negatif itu identik dengan kabel warna hitam. Jadi untuk kabel positif atau plus itu identik dengan kabel warna merah. Jadi jangan sampai tertukar ya guys. Jangan sampai tertukar dan jangan sampai terbalik. Kita kasih fluk dan kita solder dan ditambah dengan timah gulung. Pemakaian timahnya seperlunya saja ya guys, nggak perlu besar-besar. Sisa kawatnya itu atau sisa kabelnya itu kita potong biar rapi. Itu yang pertama adalah jalur positif ya guys, positif, kabelnya warna merah. Ini bungkus kabelnya jelek ya guys, kualitasnya kurang bagus atau isolasi kabelnya kurang bagus, jadi ketika disolder bungkus kabelnya itu meleleh ya guys, jadi isi kabelnya itu terbuka. Memang kalau kabel murahan emang begitu, bahaya sebenarnya kalau digunakan di listrik tegangan tinggi itu. Kalau untuk tegangan 5 volt saya rasa ini cukup lah, karena tidak terlalu panas ya guys, tegangannya kecil. Kita potong kembali sisanya itu. Nah, yang terakhir ini adalah jalur negatif atau minus, kabelnya warna hitam. Itu kenapa nyambungnya di situ?
biar apa namanya, siapa tahu ada yang nanya gitu kenapa nyambungnya di situ jalur elko, karena jalur elko itu adalah jalur tegangan 5 volt untuk apa, untuk suplai ini apa, modul modul STB-nya itu. Jalur 5 voltnya dari situ pertama masuk dari situ. Kita bersihkan dengan tisu yang dikasih cairan alkohol atau thinner dan sejenisnya ya guys, bebas seadanya saja gitu. Kita sikat biar lebih bersih banget ya, ya anggap bersih-bersih banget ya guys, sebisanya saja. Setelah kedua kabel terpasang, yang dua itu pastikan jangan sampai tertukar atau terbalik. Setelah kedua kabel terpasang, jangan lupa kita kasih lem atau pelindung, lem UV. Ini lemnya khusus ya guys, jadi lemnya ini kering jika terkena sinar UV. Jadi kalau nggak kena sinar UV ini bakalan basah terus, nggak bakalan kering. Jadi ini memang khusus ini buat PCB, buat komponen-komponen, melapisi komponen supaya tidak terjadi korosi atau minim korosi biar nggak kena air. Kalau dilapisi barang seperti ini itu bakalan ya mengurangi kerusakan ya guys dari air atau kelembaban. Ini ada lampu UV, fungsinya untuk mengeringkan lem yang saya kasih tersebut ya guys. Sinar UV ini benar-benar sinar UV ya guys, bukan sinar apa namanya senter warna biru, sekedar warna biru nggak bisa ya guys, harus sinar UV buat ngeringinnya itu. Ngeringnya cepat itu guys, nggak nyampe 1 menit. Kenapa saya menggunakan apa lem yang warna yang tidak ada warnanya ya guys ya, terutama warna bening ya guys, karena kalau bening itu disenterin itu bakalan tebus nyampe ke dalam-dalam guys, jadi bakalan apa namanya, keringnya itu rata, bekunya itu rata nyampe ke dalam. Beda dengan lem UV yang warna hitam, biasanya bagian tengah atau bagian dalamnya itu tidak kering ya guys, tidak beku, cuman bagian luarnya saja beku, cuman pas ditekan atau ditusuk pasti jebol, dalamnya masih basah. Tapi kalau untuk lem yang bening ini yang nggak ada warnanya dipastikan kering sampai ke dalam-dalam, aman. Ini bagus ya guys buat melindungi komponen-komponen elektronik yang gampang rusak jika terkena lembab atau terkena kotoran. Sebenarnya sih bagus pakai seperti ini ya guys. Cuman ini jangan dipakai di semua komponen ya guys, cuman biasanya kan ada komponen yang panas, yang panas itu kalau ditutupin seperti itu biasanya ya panasnya kurang menyebar ya guys. Nah setelah kering itu cepet banget guys keringnya itu guys. Setelah kering saya akan lanjut tahap berikutnya. Lah ini adalah modul charger ori, atau ini charger ori dari modul apa saya lupa itu.
Usahakan cari modul yang ori ya guys, jangan modul-modul KW, karena kalau modul ori itu dijamin kawetannya itu guys, dipastikan awet karena produknya emang benar-benar dibikin sebaik mungkin dan sebagus mungkin guys. Nanti kita akan tempatkan bagian pojok, dan jangan lupa kasih isolasi foam atau 3M. Isolasi seperti ini bisa teman-teman beli di toko, ini apa namanya, toko yang ada kunci-kuncinya itu ya, seperti buat peralatan bengkel itu apa, sama di fotokopian biasanya ada guys, banyak ini, banyak tersedia. Isolasi double tip foam seperti busi itu guys, cuman atas bawah itu ada lemnya itu. Kenapa saya tumbuk 2 sampai 3 itu banyak, supaya biar rata sama dudukan yang di depan itu. Biar rata. Dan kenapa saya menggunakan isolasi seperti itu? Biar itu komponen yang ada di modul casan itu nggak nempel ke bodi STB-nya itu. Walaupun sudah saya lapisin dengan lem UV yang barusan, sebelumnya sudah saya rencanakan menggunakan lem UV saja, cuman untuk keamanan biar takutnya ada apa-apa atau konslet, jadi bodinya itu bakalan aman. Bodinya aman, tidak berbahaya buat pengguna guys, jadi saya lapisin dengan busa. Ini hanya eksperimen ya guys, jadi simak baik-baik, tonton sampai akhir ya guys. Entah ini bakalan awet atau tidaknya, soalnya ini kan eksperimen ya guys, entah bakalan bagus atau enggak, soalnya ini kan modul kalau ditempelin seperti itu biasanya panasnya enggak tersebar luas ya guys, panasnya bakalan ngumpul di bawah, terperangkap. Tapi yang nggak tahu sih kalau untuk ini ya guys, awet enggaknya. Simak videonya sampai akhir dan jangan di skip. Nah, dirasa sudah rata seperti itu ya guys, tempel yang sampai benar-benar nempel, tekan-tekan aja guys sebisanya saja. Ini adalah isolasi anti panas plastik, terbuat dari plastik tapi plastik yang anti panas ya guys. Saya tuh tempelin di bagian samping, itu fungsinya untuk menghindari kontak langsung dengan modul casannya itu, modul chargernya. Takutnya sudah terpasang karena kena panas dia bergeser, karena namanya lem biasanya kan kalau terkena panas biasanya bakalan melunak gitu guys, bergeser, biar enggak langsung bersentuhan takutnya kena komponen. Makanya saya lapisin dengan isolasi anti panas, lakban anti panas. Buat lakbannya yang warna hijau itu, warna hijau atau merah itu, sorry guys, buta warna saya guys. Yang lakban anti panas tadi itu guys bisa dibeli di online, banyak, murah, sekitaran 28.000 kalau nggak salah, tergantung ukuran.
Nah, ini adalah modul charger yang bawahannya sudah terlapisi lem UV, lem UV yang bening itu guys. Nah ini guys, penting ini guys, yang di skip. Ini adalah menentukan posisi min plusnya berada di mana. Perhatikan guys, sebelah kanan itu yang saya tunjuk adalah plus, sebelah kiri adalah minus. Perhatikan ya guys, perhatikan. Pin ataupun kan wajib berada di atas untuk menentukan itu apa positif atau minusnya, itu seperti itu ya guys. Nah nanti akan saya pasang seperti itu, buat dudukannya seperti itu ya guys, biar rapi. Jadi buat teman-teman yang punya setup mau dimodif seperti ini, bisa cuman cari modul charger yang ukurannya bisa masuk, jangan terlalu besar. Kalau terlalu besar, mengingat STB ini kan memang bentuknya kecil, ruangnya emang minim ya guys. Jadi kalau terlalu besar itu mungkin bisa masuk, cuman bakalan berdempetan, kurang bagus ya guys. Nah jangan lupa guys. Nah ingat, saya akan kasih tahu kembali, takutnya lupa ya. Nah, ya. Perhatikan pin yang ada di dalam itu, sebelah kanan itu adalah plus, sebelah kiri adalah minus, minus atau negatif. Nah, perhatikan guys, buat teman-teman yang takutnya salah bisa di screenshot video ini guys. Itu, nah itu kanan plus atau positif, kiri minus atau negatif. Contohnya di bagian pin sebelah ujung paling kanan ya guys, ujung paling kanan dan ujung paling kiri itu kan ada pin 4 itu guys. Jadi kalau dari kiri nomor 1 warna hitam, kalau yang warna merah itu nomor 4 paling kanan. Jadi jangan sampai terbalik guys, karena untuk tegangan seperti ini nggak boleh terbalik ini. Kenapa saya memutuskan untuk memodif, kenapa nggak ganti elko aja gitu? Karena sebelumnya saja udah ganti elko yang kebanyakan itu rusak lagi guys. Ya mungkin elko-nya kurang bagus, padahal itu beli yang katanya paling bagus itu ya guys, tapi nyatanya ya bertahan cuman beberapa bulan saja guys. Ya mungkin karena memang pemakaian terus menerus rutin, atau memang karena panas berlebih guys, jadi kita kurang tahu pasti guys. Kita bantu dengan solder untuk menyambungnya guys, jangan lupa kasih plug atau sama dengan timah gulung. Sorry banget guys, ini gambarnya emang rada-rada pecah soalnya kemarin salah salah setting, harusnya ini UHD 4K malah ke setting full HD ini, jadi pasti zoom pecah, banyak noise nya ini. Tapi semoga buat teman-teman yang melihat video ini masih apa paham ya guys, setidaknya paham lah ya, walaupun gambarnya kurang jelas. Ini adalah warna hitam, kabel warna hitam yang dipasang di ujung paling kiri nomor 1. Kalau warna merah yang barusan yang pertama itu adalah ujung
paling kanan nomor 4 itu kabel merah. Kita solder, jangan lupa kasih vlog dan tema gulung. Ini saya setting dengan panas 300, settingan panas solder 300. Nah, setelah tersambung seperti ini, dan jangan lupa pastikan itu solderannya benar-benar menempel dengan sempurna ya guys, biar nggak lepas. Seperti biasa, kita akan tambahkan itu nanti apa, tambahkan lem UV, dan jangan lupa kita potong sisa-sisa penyolderannya itu, kan ada sisa-sisa kawat yang nongol itu, kita buang biar rapi. Nah, untuk solderannya kita akan tambahkan lem UV secukupnya saja guys, dan ini kita akan senterin dengan lem apa namanya, sinar UV. Untuk sih apa namanya center seperti ini bisa agan-agan beli di Shopee atau di marketplace mana aja, banyak. Ada yang murah, ada yang mahal, itu banyak ya guys, tergantung speknya. Untuk bagian apa, kabelnya yang bawahnya itu kita juga kasih biar enggak gerak-gerak. Kalau untuk biasanya kalau kebanyakan gerak itu apa namanya, gampang putus, dan fungsinya juga enggak apa namanya, emang sih ya fungsinya enggak bakalan digerak-gerakin terus ya guys. Cuman biasanya mah kayak gini juga fungsinya buat apa, menghindari kerusakan lain seperti kena air atau korosi, terutama biar enggak gampang ini apa, rusak saja ya guys. Kalau dikasih lem kayak gini kan gampang, ini takutnya kedua kabelnya itu nempel nggak sengaja. Namanya kabel kan termakan usia, biasanya rapuh itu isolasinya. Kalau dikasih seperti ini dia akan apa, posisinya akan tetap, jadi tidak akan berubah. Dan jangan lupa kita semprot-semprot bersih dari debu. Setelah pemasangan kabel dari apa, dari modul-modul ini, lalu kita akan rakit. Tapi sebelumnya kita akan sambung dari apa, kabel jack ini ya guys, kabel jack. Untuk soketnya nanti kita akan potong karena soketnya itu tidak akan dipakai. Nah, itu soket yang terbuat dari seng itu, lem apa, lempengan atau konektor itu nanti kita akan buang, nggak dipakai. Soalnya nanti akan kita solder langsung ke modulnya. Kita kupas terlebih dahulu kabelnya guys. Ini adalah kabel DC guys, kabel rumahan, kabel DC. Koreksi kalau salah guys.
Kayaknya nggak perlu pakai isolasi dah ini, langsung aja solder lah. Kalau untuk pemasangan kabel ini boleh terbalik ya guys, bisa dibolak-balik itu, nggak masalah itu. Karena kabel DC itu yang dari awal emang bisa dipasang terbalik, nggak harus minus sama minus, plus sama minus, nggak perlu ya guys, bisa terbalik. Dan jangan lupa kasih plug biar timahnya gampang meleleh dan lengket ke kabelnya ya guys, untuk memudahkan pelelehan pada timah. Lalu kita solderkan ke jalur DC nya itu guys, jalur arus DC, koreksi kalau salah guys. Itu bisa dipasang terbalik ya guys, nggak perlu apa namanya nggak perlu seperti awal itu ya guys, seperti merah sama merah sama hitam itu nggak perlu itu guys, bisa dipasang terbalik, itu bebas itu guys. Kalau ini netral bisa dipasang di mana aja ya guys, pokoknya listrik rumahan itu bisa dipasang terbalik gitu guys. Nanti kan kalau sudah masuk ke modul, biasanya keluarnya memang bakalan sesuai tegangannya guys. Kalau untuk awal emang listrik masuk memang bebas itu, harusnya mau harus ya intinya mah kabel nggak nentu ya guys. Kabel ini biasanya emang warna memang walaupun bisa dipasang terbalik, itu ada warnanya, memang fungsinya untuk mengetahui mana ground mana fase ya. Biar suatu saat kita emang lagi memperbaiki sesuatu yang mengandung listrik besar, jadi kita nggak sampai teledor megang, takutnya megang kesetrum karena listrik besar ya. Jadi kita udah tahu ada warna yang mana netral, yang mana ada listriknya itu. Jangan lupa kita kasih lem UV dan kita centerin lagi guys. Kita centerin, kasih sinar UV bolak-balik guys, biar bagian bawah dan bagian atas itu merata, terkena sinar dan kering sempurna. Nggak perlu lama-lama, itu akan cepat kering. Sudah kering itu guys. Nah, untuk perakitan seperti ini
lumayan cukup memakan waktu ya guys, sebenarnya mah cepet ya guys, karena buat tutorial jadi sebisa mungkin jelas dan nggak apa nggak gerasa gerusu guys, biar gampang dipahami buat teman-teman yang pengen ikutan modif seperti ini biar bisa ditiru guys. Kita rakit kembali dan kita pasang modul STB-nya ke tempatnya guys. Jangan lupa, jangan sampai melenceng, harus pas. Dan jangan lupa kita baut bagian sebelah kiri itu. Ada satu baut yang buat apa? Buat penguncinya. Pastikan kencang bautnya guys, biar nggak gerak-gerak. Baut terakhir ini guys, baut dudukan modulnya bagian belakang. Nah, selanjutnya kita pasang modul chargernya di bagian pojok kanan atas. Jangan lupa kita kasih lakban isolasi anti panas supaya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Soalnya itu ada tombol tersebut juga terbuat dari logam itu. Takutnya modulnya nempel ke situ, terjadi konsleting dan barang terbakar. Jadi untuk lebih amannya kita kasih lakban anti panas biar nggak langsung bersentuhan langsung atau kontak langsung dengan komponen lain. Selanjutnya kita kasih lem, itu adalah lem apa namanya, lem silikon itu guys. Jadi lemnya itu seperti karet, jika sudah seharian keringnya itu seperti karet itu. Jadi nggak keras seperti lem Korea atau sejenisnya guys, ini enggak, seperti karet. Lem silikon namanya guys. Yang biasanya dipasang di konektor-konektor elektronik seperti salon dan sebagainya, biasanya pakai ini guys, biar nggak gampang lepas. Dan buat ngelepasnya juga gampang itu, bersihkan kembali lalu lepaskan, mudah dibersihkan juga untuk lem seperti ini guys. Ini fungsinya biar nggak gerak-gerak ya guys, soalnya kalau ini modul biasanya panas, lemnya itu bakalan lunak. Jadi ketika lemnya lunak, modulnya bakalan bergerak lah. Saya kasih lem tersebut supaya modul tersebut diam pada tempatnya, tidak bergerak. Kita kasih secukupnya guys, sebelah kanan dan sebelah kiri.
Selanjutnya kita akan tes hidup atau enggak, kita akan tes ya guys. Ini sudah saya colok tapi enggak hidup guys. Coba saya tekan power, masih tetap enggak hidup guys. Mungkin ada yang salah ini guys. Tapi seharusnya langsung nyala ini, karena modulnya juga modul normal semua itu. Apa kabelnya? Tapi kabelnya emang benar-benar terpasang pada posisinya itu guys. Nggak mungkin nggak benar, nggak mungkin salah itu. Kita akan cek lagi guys. Apanya ini? Ada yang salah mungkin guys. Atau ada yang belum terpasang. Oh, kabelnya guys, kabel ke monitornya itu guys. Kok kabel ke modul satunya itu belum terpasang. Nah, setelah dicolok hidup tuh guys. Ternyata kabelnya ya guys. Sorry guys, kurang fokus gitu guys. Akhirnya modifikasi kali ini berhasil guys. Modifikasi kali ini berhasil, dan kita akan tes berapa lama modul ini akan kuat dipakai guys. Jadi ini eksperimen ya guys, eksperimen pertama saya itu menggunakan modul seperti itu. Biasanya sih menggunakan modul casan, cuma tetap casannya di luar, cuma dengan kabel USB yang disambung langsung ke jalur elko nya itu. Untuk daya listriknya kita ngambil dari modul yang ada di luar, sambungnya dengan USB. Jadi seperti kalau mau pakai STB itu seperti lagi dicas itu guys, seperti lagi ngecas. Kenapa saya memutuskan untuk pakai modul yang ada di dalam itu ya, karena biar lebih ringkas saja guys, lebih simple, ringkas, nggak banyak colok sana colok sini guys. Mending kita pasang aja modulnya di dalam. Ini adalah soket lama itu guys, soket lamanya yang kabel DC itu. Kita tempelin ke situ buat ganjel aja guys, biar nanti nggak gerak-gerak. Kita kasih lakban apa tuh double tip biar ganjalnya itu nggak gerak-gerak atau nggak bergeser. Kasih lakban atau isolasi atau double tip secukupnya saja, itu nggak perlu banyak-banyak. Selanjutnya kita tutup, pastikan itu ganjalnya nggak bergerak guys, biar modulnya nggak bergeser atau lepas. Untuk kabelnya itu kan terlalu menceng, takutnya terlalu nempel ke bodi, takutnya ada apa-apa konslet atau ada terbakar, jadi nggak bakalan langsung kena bodi guys. Saya akan kasih isolasi anti panas biar nggak mengurangi kontak langsung itu dengan bodi, biar lebih aman guys. Usahakan ketika kita merakit sesuatu yang berhubungan dengan elektronik, sebisa mungkin
buat seaman mungkin ya guys, karena menyangkut keamanan si penggunanya itu. Kita pasang casing, nah kita rapet ya guys. Ada yang ganjel guys, bagian bawah ini. Nah, kita baut kembali guys, sebelah kanan dan sebelah kiri juga satu. Kita akan tes kembali guys. Nah, ada tulisan boot, berarti itu hidup ya guys, normal itu, dipastikan normal. Nah, setelah pemakaian beberapa hari, ternyata modulnya rusak ya guys, terbakar. Ya mungkin karena tidak ada sirkulasi, nempel langsung di foam atau double tip. Jadi saya ganti modul lain dengan modul merek Samsung yang original ini. Ini adalah modul Samsung original dan saya pasang terbalik dan pasang di tengah itu guys. Di tengah dan saya kasih lem. Untuk sambungannya sama seperti kemarin, cuman kita mengganti modulnya saja guys. Ternyata yang kemarin terbakar. Modulnya emang panas guys. Modulnya panas. Jadi kalau ditempelin langsung di foam